Menurut saya tren pasar modal kita memang masih akan diiringi ke arah tren positif ya. Sebagai kita ketahui bahwa tahun 2022 ini merupakan tahun yang merupakan peluang buat semua sektor usaha maupun kegiatan bisnis untuk menggalang eh, dan meningkatkan kinerjanya di tahun ini. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa tahun 2024 itu akan ada election dan tahun 2023 biasanya akan sedikit menghangat sehingga tahun 2022 ini merupakan tahun yang merupakan peluang yang terbesar buat kalangan usaha maupun kegiatan bisnis untuk meningkatkan kinerjanya. Tentunya ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi constraint, misalnya seperti contoh ada mungkin ketakutan terkait peningkatan suku bunga yang ada. Nah, ini mungkin sudah bisa diantisipasi oleh beberapa kegiatan usaha atau emiten, antara lain mungkin mereka sudah mulai melakukan proses untuk penerbitan obligasi. Nah, ini juga merupakan suatu tren yang sangat menarik juga di Indonesia, bahwa selain IPO saham, tren penerbitan obligasi juga meningkat pesat ya. Dan diharapkan bisa menjadikan alternatif buat perusahaan dalam mencari penggalangan dananya. Baik, Pak Rudi, kalau dari proyeksi dari Aldi Citra Sekuritas sendiri, kira-kira indeks harga saham gabungan kita bisa berada di level berapa hingga akhir tahun 2022 ini? Ya, kalau kita lihat bahwa di tahun kemarin sampai akhir tahun itu IHSG tumbuh kira-kira 10,4%. Saya rasa kenaikan IHSG ini juga masih akan berlanjut pada tahun ini. Malah mungkin kita harapkan bisa lebih dari 10,4 ya, mungkin sekitar antara 13 atau sampai 15%-an. Tentunya tadi diharapkan dengan semakin banyaknya emiten-emiten yang berskala besar yang melakukan IPO di pasar modal Indonesia. Oke, 13 hingga 15% begitu ya kenaikannya di tahun 2022 ini cukup optimistis. Tapi kalau untuk sektor-sektornya sendiri yang menarik menurut Anda di tahun 2022 ini, apa saja mungkin selain teknologi? Ya, kalau menurut saya tentunya peningkatan kinerja ini selain teknologi adalah berkaitan mungkin sektor consumer. Ya, sektor consumer menurut saya akan juga sedikit meningkat karena kita tahu memang tingkat konsumsi masyarakat kita ini cukup besar. Diharapkan dengan membaiknya kondisi ekonomi yang ada, tentunya diharapkan tidak adanya pandemi baru ya yang memang akhir-akhir ini agak meningkat sehingga bisa menumbuhkan sektor konsumsi di Indonesia, Bu. Oke, baik. Selanjutnya kalau untuk pastinya peluang untuk korporasi menggalang dana dari rights issue atau mungkin emisi surat utang di tahun 2022 ini, kira-kira arahnya akan seperti apa, Pak Rudi? Ya, kalau kita ketahui bahwa di tahun 2022 ini emisi obligasi cukup marak dan diharapkan bisa melebihi tingkat emisi yang dilakukan di tahun 2021. Kalau berkaitan dengan red issue, kita lihat bahwa total red issue di tahun 2021 itu kurang lebih 177 triliun ya. Nah, kalau kita lihat memang dari 177 triliun ini masih didominasi oleh red issue yang dilakukan oleh sektor perbankan, kurang lebih 140 triliun. Karena memang ini berkaitan dengan kebijakan Bank Indonesia, berkaitan dengan permodalan dari perbankan. Jadi saya harapkan memang tren red issue maupun penerbitan obligasi pasti akan lebih marak di tahun ini. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.